Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asya Ainun Firanti dari Prodi Manajemen S1. Saya dari kelas 619. Di sini saya akan membahas mata kuliah pasar modal dan portofolio. Di sini saya diajar oleh dosen kita yang bernama Bapak Iman Lubis. Saya akan membahas di pertemuan ke-1, yaitu tentang pengenalan investasi. Investasi menurut Profesor Dr. Jogianto Hartono, MBA, AK, penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke aktiva produktif selama periode waktu yang tertentu, adanya aktiva yang produktif tersebut. Penundaan konsumsi sekarang yang kemudian diinvestasikan ke dalam aktiva yang produktif tersebut, maka akan meningkatkan utility total. Penanaman modal dapat berbentuk aktiva nyata seperti rumah, tanah, dan emas, atau berbentuk aktiva keuangan berupa surat-surat berharga yang diperjualbelikan di antara investor atau bisa disebut dengan si pemodal. Pemilik modal melakukan investasi untuk meningkatkan kegunaannya dalam bentuk kesejahteraan keuangan. Lalu yang kedua, investasi menurut tanda lilin, yaitu komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya yang dilakukan saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa depan. Yang ketiga, menurut William F. Sharp dan kawan-kawan, investasi berarti mengorbankan dolar sekarang untuk dolar pada masa depan. Ada dua atribut berbeda yang melekat, yaitu waktu dan risiko. Pengorbanan terjadi saat sekarang ini dan memiliki kepastian. Hasilnya baru akan didapat kemudian dan besarnya tidak pasti. Pada beberapa kasus, elemen waktu merupakan faktor yang mendominasi, misalnya obligasi pemerintah. Pada kasus lain, risiko menjadi atribut yang dominan, misalnya option call pada saham biasa. Namun, bisa juga baik waktu maupun risiko menjadi faktor yang penting, misalnya jumlah lembar saham biasa. Pembedaan sering dilakukan antara investasi dan tabungan, atau bisa disebut savings. Tabungan didefinisikan sebagai konsumsi yang tertunda. Investasi dibatasi pada investasi nyata yang pada masa depan akan meningkatkan pendapatan nasional. Investasi nyata atau bisa disebut dengan real investment secara umum merupakan aset berwujud. Contohnya seperti tanah, mesin-mesin, atau pabrik. Sedangkan investasi keuangan, yaitu financial investment, melibatkan kontrak-kontrak tertulis seperti saham biasa dan obligasi. Pada perekonomian primitif, hampir semua investasi merupakan investasi nyata. Sedangkan di perekonomian modern, lebih banyak dilakukan investasi keuangan. Lembaga-lembaga untuk investasi keuangan yang berkembang pesat memberi fasilitas
untuk investasi nyata. Jadi, kedua bentuk investasi bersifat komplementer, bukan kompetitif. Lanjut, kita akan membahas tujuan investasi. Investor tentunya memiliki tujuan investasi yang mungkin dapat berbeda antara satu investor dengan investor yang lainnya. Berikut ini dikemukakan beberapa alasan investor dalam melakukan investasi, baik pada investasi yang dilakukan pada sektor real maupun investasi pada sektor keuangan, yaitu yang pertama, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Lalu kedua, memperoleh imbalan yang lebih baik atas kekayaan yang dimilikinya. Lalu ketiga, mengurangi tekanan inflasi. Dan keempat, untuk menghindari pajak yang perlu dibayarkan. Lalu, sekarang saya akan memperjelaskan dasar keputusan investasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, return, merupakan tingkat keuntungan yang didapat dari investasi. Return ini terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama, return yang diharapkan atau bisa disebut dengan expect return, adalah tingkat return yang diantisipasi investor di masa depan. Kemudian return realisasi atau return aktual yang bisa disebut dengan realis atau actual return, merupakan tingkat return yang didapatkan investor di masa lalu. Lalu kedua, risiko. Pada saat berinvestasi, investor selain mengharapkan return, tentunya juga harus menanggung tingkat risiko. Dalam konteks manajemen investasi risiko merupakan penyimpangan atau perbedaan antara return yang diharapkan oleh investor dengan return yang benar-benar diterima oleh investor, atau bisa disebut return aktual. Lalu, lingkungan investasi. Lingkungan investasi meliputi berbagai jenis sekuritas atau efek yang ada, tempat dan cara sekuritas itu diperjualbelikan. Lalu kita lanjut ke proses investasi. Proses investasi berkenaan dengan bagaimana seharusnya seseorang investor membuat keputusan investasi sekuritas yang bisa dipasarkan, seberapa ekstensif, dan kapan sebaiknya dilakukan. Ada 5 prosedur menurut Sharpe dalam membuat keputusan yang menjadi dasar proses investasi. Yang pertama, penentuan kebijakan investasi. Kedua, melakukan analisis sekuritas. Ketiga, membentuk portofolio. Keempat, merevisi portofolio. Lalu yang terakhir, mengevaluasi kinerja portofolio. Lanjut, penentuan kebijakan investasi. Langkah pertama, menentukan kebijakan investasi meliputi penentuan tujuan investor dan banyaknya kekayaan yang dapat diinvestasikan.
karena terdapat hubungan positif antara risiko dan return untuk strategi investasi. Bukan suatu hal yang tepat bagi seorang investor untuk berkata bahwa tujuannya adalah memperoleh banyak keuntungan. Yang tepat bagi seorang investor dalam kondisi seperti ini adalah menyatakan tujuannya untuk memperoleh banyak keuntungan dengan memahami bahwa ada kemungkinan terjadinya kerugian. Tujuan investasi seharusnya dinyatakan dalam risiko maupun return. Langkah dalam proses investasi ini juga meliputi identifikasi potensi, kategori aset keuangan yang akan dimasukkan ke portofolio. Identifikasi ini didasarkan pada beberapa hal, yaitu tujuan investasi, jumlah kekayaan yang akan diinvestasikan, dan status pajak dan investor. Lalu kita akan membahas melakukan analisis sekuritas. Langkah kedua dalam proses investasi adalah melakukan analisis sekuritas yang meliputi penilaian terhadap sekuritas secara individual atau beberapa kelompok sekuritas yang masuk ke dalam kategori luas aset keuangan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Adapun tujuan melakukan penilaian tersebut yaitu untuk mengidentifikasi sekuritas, namun pendekatan tersebut dapat dikategorikan ke dalam dua klasifikasi. Klasifikasi pertama adalah analisis teknikal. Analisis yang memakai pendekatan ini untuk analisis sekuritas disebut analisis teknis atau analisis teknikal. Lalu klasifikasi kedua disebut analisis fundamental. Mereka yang memakai pendekatan ini disebut fundamentalis atau ahli analisis fundamental. Lalu ketiga, pembentukan portofolio. Langkah ketiga dalam proses investasi, pembentukan atau penyusunan portofolio, melibatkan identifikasi aset-aset khusus yang akan dijadikan investasi. Juga menentukan besarnya bagian kekayaan investor yang akan diinvestasikan ke tiap aset tersebut. Di sini masalah selektivitas, penentuan waktu, dan diversifikasi perlu menjadi perhatian bagi investor. Selektivitas juga disebut micro forecasting, menunjuk pada analisis sekuritas dan memfokuskan. Pada peramalan pergerakan harga tiap-tiap sekuritas, penentuan waktu atau bisa disebut dengan timing, yang juga disebut macro forecasting, meliputi peramalan pergerakan harga saham biasa secara umum relatif terhadap sekuritas dengan bunga tetap. Misalnya obligasi koperasi pada PT TBK dan Treasury Bills. Diversifikasi meliputi pembentukan portofolio investor sedemikian rupa sehingga meminimalkan risiko dengan memperhatikan batasan-batasan tertentu.
Lanjut keempat, merevisi portofolio. Langkah keempat dalam proses investasi yaitu revisi portofolio berkenaan dengan pengulangan periodik dan tiga langkah sebelumnya, yaitu dari waktu ke waktu, investor mungkin mengubah tujuan investasinya, yang pada gilirannya berarti portofolio yang dipegangnya tidak lagi optimal. Oleh karena itu, investor membentuk portofolio baru dengan menjual portofolio yang dimilikinya dan membeli portofolio lain yang belum dimiliki. Motivasi lain dan langkah ini adalah dengan berjalannya waktu terjadi perubahan harga sekuritas, sehingga sekuritas yang terjadi tadinya tidak menarik sekarang menjadi menarik, dan bisa juga kebalikannya. Jadi, investor ingin menambah sekuritas yang menarik portofolionya dan menjual sekuritas yang tidak lagi menarik. Keputusan semacam ini tergantung antara lain pada besarnya biaya transaksi untuk melakukan perubahan tersebut dan juga besarnya peningkatan pendapatan investasi portofolio yang baru. Lalu terakhir, mengevaluasi kinerja portofolio. Langkah kelima dalam proses investasi adalah evaluasi kinerja portofolio. Meliputi penentuan kinerja portofolio secara periodik, tidak hanya berdasarkan return yang dihasilkan, tetapi juga risiko yang dihadapi investor. Jadi, diperlukan ukuran yang tepat tentang return dan risiko dan juga standar atau bisa disebut benchmark yang relevan. Lalu saya akan membahas tipe-tipe investasi keuangan. Investasi pada aktiva keuangan dibagi menjadi dua, yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung. Investasi langsung dilakukan investor dengan cara membeli langsung aktiva keuangan dari suatu perusahaan. Sebaliknya, investasi tidak langsung dilakukan dengan membeli saham melalui perusahaan investasi yang mempunyai portofolio aktiva-aktiva keuangan perusahaan-perusahaan lain. Pengertian dari investasi langsung. Investasi langsung dilakukan dengan memperjualbelikan aktiva keuangan secara langsung di pasar uang atau bisa disebut dengan money market. Lalu ada pasar modal, capital market, atau pasar turunan, derivative market. Investasi langsung juga dapat dilakukan dengan cara membeli keuangan yang tidak dapat diperjualbelikan. Contohnya, aktiva keuangan yang diperoleh melalui bank komersial. Aktiva-aktiva ini dapat berupa tabungan di bank atau sertifikat deposito. Aktiva yang diperjualbelikan di pasar uang atau bisa disebut money market dapat berupa aktiva yang mempunyai risiko gagal kecil, jatuh temponya pendek, dengan tingkat likuiditas yang tinggi. Contoh aktiva ini dapat berupa treasury bill atau bisa disebut T-bill
yang banyak digunakan di penelitian keuangan sebagai proxy return bebas risiko atau bisa disebut risk-free rate of return. Contoh yang lainnya yaitu sertifikat deposito yang dapat diperjualbelikan dengan negosiasi. Istilah negosiasi dapat diartikan sebagai aset yang dapat dijual kembali. Pasar uang memiliki sifat jangka pendek, sedangkan pasar modal secara umum bersifat investasi jangka panjang. Yang diperjualbelikan di pasar modal adalah aktiva keuangan berupa 1. Surat-surat berharga pendapatan tetap atau bisa disebut fixed income securities. Lalu kedua, saham-saham atau bisa disebut equity securities. Fixed income securities dapat berupa treasury bond atau bisa disebut T-bond, yaitu seperti T-bill, tetapi dengan jatuh tempo jangka panjang berkisar 10-30 tahun. Surat-surat berharga agen federal atau bisa disebut Federal Agency Securities. Municipal bond atau bisa disebut surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah kota atau airport. Lalu corporate bond atau dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan, dan convertible bond atau bond yang dapat dikonversikan ke saham. Lalu aktiva yang diperjualbelikan pada equity market yaitu preferred stock atau saham preferen dan common stock atau saham biasa. Opsi atau option dan futures contract merupakan surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar turunan atau bisa disebut dengan derivative market. Disebut dengan surat-surat berharga turunan atau derivatif karena nilainya merupakan jabaran dan surat-surat berharga lain yang terkait. Opsi dapat berupa put and call option. Put call option merupakan derivatif yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjual atau membeli sejumlah saham perusahaan lain dalam kurun waktu tertentu dengan harga yang sudah ditetapkan. Tipe lain dan opsi adalah waran. Waran adalah suatu hak yang diberikan kepada pemegangnya untuk membeli saham dan perusahaan bersangkutan dengan harga yang tertentu dalam kurun waktu yang sudah ditentukan. Nilai dari waran merupakan jabaran atau turunan dan harga saham yang terkait. Lalu ada futures contract, merupakan persetujuan untuk menyediakan aktiva di masa mendatang. Futures dengan harga pasar yang sudah ditentukan di muka. Aktiva yang diperdagangkan umum adalah komoditi hasil bumi. Macam-macam investasi langsung dapat disarikan sebagai berikut ini. Yang pertama, investasi langsung yang tidak dapat diperjualbelikan, yaitu tabungan dan deposito. Lalu kedua,
investasi langsung yang dapat diperjualbelikan. Yang pertama, investasi langsung di pasar uang, ada T-bill dan deposito yang dapat dinegosiasi. Lalu yang kedua, investasi langsung di pasar modal. Ada surat-surat berharga, pendapatan tetap, atau bisa disebut fixed income securities dan T-bond. Lalu ada Federal Agency Securities, ada Municipal Bond, ada Corporate Bond, dan Convertible Bond. Lalu saham-saham atau equity securities. Ada dua, yaitu saham preferred atau preferred stock dan saham biasa common stock. C. Investasi langsung di pasar turunan. Yang pertama, opsi. Ada waran, ada opsi put atau put option, ada opsi call atau call option. Lalu kedua ada futures contract. Lalu saya akan menjelaskan investasi tidak langsung. Investasi tidak langsung adalah pembelian saham dari perusahaan investasi yang mempunyai portofolio aktiva-aktiva keuangan dari perusahaan-perusahaan lain. Investasi tidak langsung dilakukan dengan membeli surat-surat berharga dan perusahaan investasi. Perusahaan investasi adalah perusahaan yang menyediakan jasa keuangan dengan cara menjual sahamnya ke publik dan menggunakan dana yang diperoleh untuk diinvestasikan ke dalam portofolionya. Hal ini dapat dikatakan bahwa perusahaan investasi membentuk portofolio. Diharapkan portofolionya optimal, kemudian menjual eceran kepada publik dalam bentuk saham-saham. Investasi tidak langsung lewat perusahaan investasi merupakan hal yang menarik bagi investor. Paling tidak karena dua alasan utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, investor yang memiliki modal kecil dapat menikmati keuntungan karena pembentukan portofolio. Apabila investor ini harus membuat portofolio sendiri, maka dia harus membeli beberapa saham dalam jumlah yang cukup besar nilainya. Investor yang belum memiliki dana cukup untuk membentuk portofolio sendiri dapat membeli saham yang ditawarkan oleh perusahaan investasi ini. Lalu kedua, membentuk portofolio membutuhkan pengetahuan dan pengalaman yang mendalam. Investor awam yang kurang mempunyai pengetahuan dan pengalaman tidak akan dapat membentuk portofolio yang optimal, tetapi dapat membeli saham yang ditawarkan oleh perusahaan investasi yang telah membentuk portofolio optimal. Perusahaan investasi dapat diklasifikasikan sebagai unit investment trust, closed-end investment companies, dan open-end investment companies. Unit investment trust merupakan trust yang menerbitkan portofolio yang dibentuk dan surat-surat berharga berpenghasilan tetap, misalnya bond, dan ditandatangani oleh orang kepercayaan yang independen.
Sertifikat portofolio ini kemudian dijual ke investor sebesar nilai bersih total. Sebesar nilai bersih total aktiva yang tergabung dalam portofolio. Lalu ditambah dengan komisi, investor dapat menjual balik sertifikat ini kepada trust sebesar nilai bersih sertifikat tersebut, atau bisa disebut net asset value atau NAV. Besarnya NAV per sertifikat adalah total nilai pasar dan sekuritas-sekuritas yang tergabung di portofolio dikurangi dengan biaya-biaya yang terjadi dan dibagi dengan jumlah sertifikat yang diedarkan. Lalu closed-end investment companies merupakan perusahaan investasi yang hanya menjual sahamnya dalam jumlah yang tetap, yaitu sebanyak saat penawaran perdana atau initial public offering saja. Biasanya perusahaan investasi ini tidak menawarkan lagi tambahan lembar saham, kecuali jika ada penawaran publik berikutnya, lembar saham yang sudah beredar dan penawaran perdana diperdagangkan di pasar sekunder, atau bisa disebut stock exchange, dengan harga pasar yang terjadi di pasar bursa. Perbedaan antara pasar primer dan sekunder di pertemuan berikutnya. Open-end investment companies dikenal dengan nama perusahaan reksadana atau mutual funds. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 Ayat 27, reksadana didefinisikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dan masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Perusahaan reksadana atau mutual fund ini adalah perusahaan investasi yang mengelola portofolio dan menjual kepemilikan portofolionya di pasar modal. Perusahaan investasi atau perusahaan pengelola reksadana atau mutual fund ini masih terus menjual kepemilikan portofolionya kepada investor. Juga pemegang kepemilikan portofolio dapat menjual kembali kepemilikan portofolionya ke perusahaan reksadana bersangkutan. Dengan demikian, perusahaan reksadana ini mempunyai besarnya portofolio yang berubah-ubah di pasar modal. Nilai total portofolio yang dibentuk disebut dengan nilai aktiva bersih atau NAV, Net Asset Value atau NAV. Misalnya, suatu reksadana sudah mempunyai NAV sebesar 2 miliar dalam bentuk 1 juta unit kepemilikan, maka NAV per unitnya adalah 2.000. Jika investor baru membeli reksadana ini sebanyak 100.000 unit kepemilikan, maka nilai NAV reksadana berubah menjadi sebesar 2 miliar ditambah 100.000 dikali 2.000 rupiah sama dengan 2,2 miliar, dan NAV per unitnya yaitu 2,2 miliar atau 1 juta ditambah 100.000 sama dengan 2.000. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih untuk kalian yang telah mendengarkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.